Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan kesehatan, kesempatan kepada kita seluruhnya hingga kita bisa kembali duduk bermajelis ilmu. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya beserta orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Baiklah, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Syarhu Ba'di Fawaidi atau Fawaida Suratul Fatihah, syarah beberapa faedah dari Suratul Fatihah. Qala rahimahullah, wa hiya tatadammanu ma'aniya jalilatan fafiha anwa'ut tauhid ats-tsalatsah fi awwaliha alhamdulillahi rabbil alamin. Hada fi tauhid ar-rububiyyah ar-rahmanur rahim maliki yaumiddin. Hada fihi tauhidu al-asma'i was sifat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada fihi tauhid al-ubudiyyah. Fatadammanat, kata beliau, idan anwa'at tauhidi ats-tsalatsah. Lihat kata beliau, wahia, anak santri. Siapa yang ada kitabnya? Wasali, ada kitabnya ini? Itu hia kembali kepada apa? Pembahasan terakhir. Wahia tatadammanu ma'aniya jalilah. Nah, kira santri semua sudah punya kitab. Santri tidak boleh kalau tidak punya kitab ini. Caranya kalian mau khusus belajar, kalian tidak punya kitabnya. Kembali kepada siapa wahiyah? Kembali kepada apa? Basali? Lah, apa yang kita bahas sekarang? Asan, surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah yang diinginkan wahiyah. Ya, tidak apa-apa kita belajar sedikit ya untuk terkhusus santri ini murojaah. Ya, kalau kita belajar nahwu dia sebagai apa? Ayo, karena dia mubtada'nya, kenapa? Dia apa dulu, disebut apa dia? Fi'il kah atau huruf kah? Fi'il, hiyah. Isim domir. Ayo, isim domir. Ya, dia isim domir mubtada bil ibtida karena dia dimulai dengannya kalimat. Ya. Kata beliau, surah Al-Fatihah tatadamman. Jadi kalau ada mubtada, ada apa? Ada khabar. Ya, tadamman khabarnya. Ya. Wa huwa mudhaf, didofakan kepada ma'aniyah. Jalilah sebagai apa? Hal, sifat. Ya, sifat dari ma'ani. Kata beliau, surah Al-Fatihah terkandung di dalamnya makna-makna yang mulia. Ya. Di dalamnya, kata beliau, ada jenis tauhid yang 3. Ya, jadi lengkap. Ya, jenis tauhid yang 3. Kata beliau di awalnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tauhid ar-rububiyah karena ada kata ar-rabb. Ya, kapan dalam Al-Qur'an disebut ar-rabb, maka itu terkait rububiyah. Al-Khaliq,
Al-Mudabbir, ya, dan sebagainya. Kemudian kata beliau Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, ini tauhid asma wa sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik, ya, yaitu yang merajai, yang menguasai hari kiamat. Nah kata beliau ini tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini faedah saya juga kita sebutkan di pelajaran nahwu. Asalnya itu na'buduka. Itu asalnya. Ya. Karena padanan kata Arab sama dengan kita. Subjek, ya. Kalau padanan kata bahasa Arab, tatanan bahasa Arab ada subjek, kemudian baru objek, iya kan? Ini iyyaka di sini objeknya dulu disebutkan, ya. Na'budu subjeknya, fa'il. Kenapa diakhirkan subjek dan kata kerjanya di faedah, ya, yaitu makana at-ta'khir alladhi yustahaq bil ibtida', maka faedatu at-takhsis, sesuatu yang diakhirkan yang harusnya dia di awal itu menunjukkan penghususan, ya. Jadi kalau kata bahasa Arab harusnya kita mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, kami menyembahmu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan iyyaka na'budu, diawalkan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana dia maf'ulun bi litta'dim, ya. Biasa ahli nahwu mengatakan kalau lafzul jalalah maf'ulun bi litta'dim, dia sebagai objek dalam bentuk mengagungkan, ya. Maka kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, pembatasan, tidak boleh lagi kepada selainnya. Kalau orang bilang na'buduka, kami menyembahmu, itu kalau dalam bahasa Arab bisa saja kami juga menyembah selainmu, kalau sesuai dengan asalnya fiil, fa'il, maf'ul, kami menyembahmu, bisa saja kami juga menyembah selainmu. Tapi ketika diawalkan yang seharusnya di akhir, iyyaka, hanya kepadamu, tidak boleh lagi dikatakan iyyaka na'budu wa ghairuk. Itu secara bahasa, ya. Maka ada faedahnya kalau dalam bahasa Arab. Kenapa diawalkan iyyaka? Karena dalam bentuk at-takhsis, ya, hanya kepadamu kami menyembah, sebagaimana setelahnya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya. Jadi kalau antum bilang na'buduka, itu masih ihtimal, saya menyembah kepada Allah, bisa saja saya menyembah kepada selain Allah. Tapi kapan antum mengatakan iyyaka na'budu, itu dari segi kata tidak boleh lagi menyembah kepada selain Allah, karena faedahnya dikedepankan sesuatu yang diakhirkan. Kata para ahli bahasa itu at-takhsis, ya. Itu sedikit faedah bahasa. Ada fi tauhid al-ubudiyah, kata beliau. Maka ini di dalamnya tauhid ubudiyah, kalau kita biasa sebut juga tauhid uluhiyah, ya. Fatadammanat idan anwa'at tauhid ats-tsalatsa. Maka dari 3 ayat ini dia mengandung sudah 3 tauhid, ya. Para ulama, apa dalilnya mereka bisa menyebutkan tauhid itu ada 3? Kenapa mereka bisa menyebutkan 3? Ada dalilnya Ghazali? Apa orang biasa bilang? Kenapa pembagian kata itu ada 3? Isim, fi'il, huruf. Dari mana? Dari apa? Ingat terus ini. Kata mereka at-tatabbu wal istiqra. Sama dengan ini, ya. Apa dalilnya tauhid yang 3? Kita katakan dulu apa? At-tatabbu wal istiqra, mengamati dan meneliti, penelitian terhadap dalil masuknya. Salah satunya dalil dari Al-Fatihah ini, ya. Semua dalam Al-Quran setelah para ulama meneliti
tidak akan keluar dari 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka kata beliau sempurna dalam surah Al-Fatihah ini 3-tiganya ada di dalamnya. Ya, ini diantara keistimewaan surah Al-Fatihah. Kemudian kata beliau wa tadamman nau'ain ad-du'a. Nau'ain ad-du'a. Ya, itu asalnya nau'aini. Iya kan? Yang belajar nahwu asalnya nau'ain. Tapi kenapa dihapus nunnya? Karena idhofah, ya. Dia diidhofakan maka dihapus nunnya. Kata beliau, huruf surah Al-Fatihah ini terkandung dalamnya 2 jenis doa. Lianna doa ala qismain, doaun ibadah wa doaun mas'alah. Karena yang namanya doa itu 2 jenis. Doaun ibadah wa doaun mas'alah. Akan boleh sebutkan apa itu doa ibadah dan apa doa al-masalah. Doa ibadah kata beliau huwa tsana wa Allah jalla wa ala wa dzikrullahi azza wa jalla. Lihat, doa ibadah itu kata beliau pujian kepada Allah dan mengingat Allah. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu sebenarnya doa. Doaul ibadah. Karena dalam bentuk mengingat Allah, dalam bentuk memuji Allah. Ya. Maka dari surah pertama alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ya. Itu semuanya apa? Doa ibadah. Wa doa masalah kata beliau huwa talabul hawaij minallah. Adapun doa masalah itu meminta kebutuhan dari Allah, meminta hajat kita, hajat manusia. Ya, kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kata beliau fa hada maujudun fiha. Maka doa masalah ini ada dalam surah Al-Fatihah. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Kata beliau kulluhu talabun wa du'aun. Semuanya ini permintaan dan doa. Walidzalika yustahab ba'dal faragh min qiraatiha ayyakula amin. Kata beliau maka disunnahkan. Ya. Disunnahkan kata beliau setelah selesai membaca surah Al-Fatihah ini kita mengatakan amin, baik imam maupun makmum, baik imam maupun makmum. Ya, satu-satunya dalam surah Al-Fatihah yang boleh imam dan makmum bersamaan amin ini. Jadi imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh antum bersamaan, harus di belakangnya. Ar-Rahmanir Rahim, apalagi antum mendahului. Ya. Ingat itu ya, baca imam di depan alhamdulillahirabbil alamin, jangan antum ar-rahmanir rahim sudah. Enggak boleh. Ya, atau dia baru maliki yaumiddin, kita sudah ya kana na'budu wa ya kana nasta'in, enggak boleh. Ya, kita harus senantiasa di belakang imam. Ya. Bahkan tidak bersamaan, enggak boleh pas bersamaan, kecuali pada kata amin. Ya, imam sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia pas mengatakan amin, kita juga boleh mengatakan amin. Tidak mesti ditunggu selesai. Ya, demikian. Apa kata beliau? Amin ay Allahumma stajib. Artinya itu amin kata beliau, ya Allah kabulkanlah. Wa ta'min innama yakunu ala doa kata beliau. Sok yang diaminkan hanyalah dalam bentuk doa. Maksudnya itu doa al-masalah, bukan doa ibadah. Kalau doa ibadah kan bentuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa antum mau mengatakan amin? Tidak, karena itu pujian kepada Allah. Yang diaminkan itu dalam bentuk doa al-mas'alah, meminta kepada Allah. Ya. Wa suratul Fatihah kata beliau doaun kulluha. Ya, surah Al-Fatihah ini seluruhnya doa. Doaun ibadah wa doaun mas'alah. Ya, maka jenis doa dalam surah Al-Fatihah lengkap. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Wa fiha itsbat ar-risalat. Kata beliau juga di dalamnya ada ditetapkan ar-risalat, kenabian. Kenapa? Lianna muqtada qaulihi rabbil alamin. Karena itu yang menjadi konsekuensi atau yang dituntut dari firman Allah Rabbul alamin. Ar-Rabb. Ar-Rabb itu kata beliau alladzi yuslih ibadahu wa yurabbihim. Kata Rabb, dia yang memperbaiki hambanya dan mentarbiyah, mendidik, ia menjaga,
Ya, wa muqtada tarbiyatuhum ayyursila ilaihim ar-rusula li hidayatihim wa tarbiyatihim, kata beliau. Ya, dan dituntut ya dari tarbiyahnya Allah kepada mereka, yaitu Allah mengutus seorang rasul kepada mereka untuk memberikan hidayah, ya, dan mentarbiyah mereka. Ar-Rabb, jadi ar-Rabb itu dari kata Rabba ya Rubbu, ya, Rabban, tarbiyatan, ya, ini. Maka di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, menjaga, memelihara manusia, yaitu dengan adanya para rasul. Dengan diutus para rasul. Karena kalau tidak ada rasul, tidak ada yang menjelaskan kepada kita agama. Ya. Wa hadza min muqtada ar-rububiyyah, kata beliau. Ini apa yang dituntut dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa min muqtadal hidayah, dan di antara ya muqtadahnya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kata beliau, la yumkin al-ihtida ila siratil mustaqim illa birrusuli alaihi salat wassalam. Fa fiha itsbatur risalah, kata beliau. Tidak mungkin ya bisa diberikan seorang ke jalan yang lurus kecuali perantaraan para rasul. Maka kata beliau ini ditetapkan ar-risalah. Ya. Maka dalam surah Al-Fatihah ditetapkan tentang risalah kenabian. Ya. Wa fiha raddu ala jami'i tawaif al-munharifah, wa fiha radd ala al-mulahida alladziina yu'attiluna al-qaun min khaliqi, fiha radd alaihim bi itsbati anna hadzal kauna lahu rabbun khalaqahu wa huwa rabbil alamin. Kata beliau, di sini juga ada bantahan pada seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, di dalamnya ada bantahan mulahidah. Mulahidah itu apa ini? Mulahidah orang apa kira-kira? Orang ateis. Ya, orang ateis. Yang mana dia menolak bahwasanya ada yang menciptakan mereka. Ya. Fi ar-radd alaihim, kata beliau, ini ada bantahan kepada orang-orang yang tidak mengaku ada Tuhan. Bi itsbati anna hadzal qaun lahu rabbun khalaqahu. Karena ditetapkan dalam ayat ini bahwasanya ya mereka ada pencipta. Ya, seluruh alam tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka kata Allah Rabbil alamin. Ya, alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbnya semesta alam, ya. War-Rabb, kata beliau, maknahu al-khaliqu al-murabbi li jami'il khalqi bin ni'ami. Kata beliau, lihat, ar-Rabb itu maknanya dia mencipta, dia yang mentarbiyah, menjaga, ya, mendidik bagi seluruh makhluknya dengan berbagai nikmatnya. Lihat, kita dapat nikmat, itu bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita. Ya. Kullu hadhi tadkhulu fi ma'ani Rabb, kata beliau. Segala sesuatu ini masuk makna dari ar-Rabb. Wa fi ar-radd 'alal mulahida al-mu'attilah, kata beliau. Maka ini ada bantahan di sana bagi orang-orang yang ateis, orang-orang yang menolak ada pencipta. Ya, itu pun kita katakan apa? Ya, lisan mereka saja. Yang namanya manusia pasti dalam hatinya dia mengakui adanya Tuhan. Itu sudah fitrah manusia. Fatarun nas 'alaiha. Ya, fitratullahi allazi fatarun nas 'alaiha. Itu sudah fitrah Allah. Bahwasanya hati setiap manusia mengakui adanya pencipta. Tapi kenapa mereka bisa mengatakan tidak ada Tuhan? Lisannya mereka. Karena apa? Kesombongan. Ya, lisan saja. Di lisan saja mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi kalau mereka mau jujur dalam hatinya, mereka akui ada yang mencipta. Ya. Siapa yang lebih kafir lagi daripada siapa? Firaun. Ya, kata Firaun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Itu di lisannya. Tapi ketika mau mati, ini Firaun, dia mengaku, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Dalam ayat, makna ayat. Lihat. Orang kafir sekarang, si ateisnya, dia tidak berani mengatakan saya Tuhan. Ya, kalau saya tidak berani mengatakan Tuhan, maka di dalam hatinya pasti ada mengakui adanya Tuhan. Firaun saja dengan lisannya berani mengatakan ada Tuhan, di sisa sebelum matinya dia mengaku ada Tuhan.
Tapi sudah terlambat. Dia mengaku Tuhan, nanti apa? Nyawanya sudah di tenggorokan. Sedangkan syarat taubat diantaranya apa? Malam yuwarir, kata beliau, kata Rasulullah. Ya, taubat itu boleh sebelum nafas di tenggorokan. Kalau orang sudah sekarat baru mau beriman, tidak ada gunanya sudah. Itu yang terjadi pada Firaun. Dia baru beriman, sudah sekarat, mau tenggelam sudah di Laut Merah. Ya, maka tidak berguna. Ya, maka demikian. Bantahan kata beliau orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dialah Tuhan semesta alam. Ya. Wa fi ar-raddu 'alal musyrikin, kata beliau. Ini juga dalam surah ini bantahan kepada orang-orang musyrik. Alladzina ya'buduna ghairallahi, yang mana mereka menyembah selain Allah. Ya. Iyyaka na'budu haitsu inna fiha ikhlas al-ibadatillah, kata beliau. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, ini kata beliau di dalamnya ada ikhlas ibadah, ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Maka ini fi fiha ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi ghairihi aw ghairuh. Di sini ada bantahan bagi orang-orang musyrik yang mana mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, ada orang dia sembah Allah, dia sembah juga selain Allah, itulah musyrik. Ya, tidak mesti murni menyembah selain Allah. Kan ada juga orang dia pokoknya menyembah patung-patung, dia tidak menyembah Allah sama sekali. Ya, maka dia juga disebut menyekutukan Allah. Baik dia menyembahnya hanya kepada selain Allah, atau dia menyembah Allah dan dia juga menyembah kepada selainnya. Itu yang banyak kaum muslimin terkadang terjatuh di dalamnya. Dia sholat mengaku menyembah kepada Allah, tapi dia juga menyembah kepada selainnya dengan amalan-amalan mereka, meskipun kebanyakannya tidak sadar, tidak tahu. Ya, berikan sesajen misalnya pada lautan, mereka tidak anggap itu sebagai apa? Bentuk kesyirikan, karena jauhnya mereka dari kebenaran. Untuk itu tidak mudah kita apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Ya, meskipun pembahasan apa? Al-kufru bil jahal itu ada pembahasannya tersendiri. Ya, apa ketika kaum muslimin banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan, memang dibangun di atas kejahilan. Ya, Allah taala alam. Ya, kata beliau alal musyrikin wa biha ar-raddu ala tawaif hadhil ummah allati istattat an tariqi al-haq. Ini kata beliau juga ada bantahan bagi kelompok-kelompok dari umat ini yang mereka menyimpan dari jalan yang benar. Ya, jadi lengkap ya. Dalam surah Al-Fatihah ada 3 jenis tauhid. Dalam surah Al-Fatihah ada doa ibadah dan doa masalah. Dalam surah Al-Fatihah ditetapkan namanya risalah, kenabian. Karena itu yang dituntut dari Ar-Rabb. Ya, Ar-Rabb juga membantah orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, dalam surah Al-Fatihah juga dibantah orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Padahal dikatakan iyyaka na'budu. Kemudian kata beliau, dan di sini juga ada bantahan kelompok-kelompok dari umat ini yang menyimpan dari jalan yang hak seperti apa? Kal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah alladzina dallu fi babi al-qada'i wal qadar. Ini orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah yang kata beliau mereka sesat pada bab takdir. Ya, mereka banyak macam-macamnya terhadap takdir. Intinya mereka sesat dari bab ini. Yang itu dibahas dalam akidah asma wa sifat. War-raddu ala nufatis sifat, kata beliau. Ini dalam surah Al-Fatihah ada bantahan orang-orang yang menolak sifat. Al-Mu'attilah alladzina attalu al-asma was sifat. Yang mana kata beliau mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Siapa? Jahmiyah, wa Mu'tazilah, wa Asy'ariyah, wa Maturidiyah, wa ghairuhum. Baik mereka menolak seluruhnya ataupun sebagiannya. Ya, demikian. Kullu man nafa'a sifat aw nafa'a syai'an minha fa hadhihi surah taruddu alaihim, kata beliau. Setiap yang menolak sifat ataupun sebagiannya, maka kata beliau ini bantahan untuk mereka. Para orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka asalnya menolak seluruh sifat. Itu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Jadi kata mereka, ya, as-sam'u bila sam'. Allah dikatakan as-sami, Maha mendengar, tapi tidak disifati dengan pendengaran.
Itulah bodohnya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Jadi ada namanya Allah, tapi tidak ada sama sekali sifatnya, sekedar nama saja. Kalau Asy'ariyah masih mending, karena dia tetapkan sebagian sifat, seperti yang biasa mungkin kita tahu, mereka tetapkan sifat yang 7, al-ilm misalnya, al-qudrah, karena itu yang menurut mereka sesuai dengan akalnya. Al-mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Atau sebagian lain mengatakan 20 sifatnya Allah. Ya, itu orang-orang Asy'ariyah. Ya, orang-orang Asy'ariyah. Maka ini kata beliau semuanya bantahan kepada orang-orang atau kelompok yang menyimpang ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, itu mengandung nama dan sifat. Ya, mengandung nama dan sifat. Ingat ya, setiap nama pasti mengandung sifat Allah, tapi tidak setiap sifat itu ada nama Allah. Ingat itu kaidah asma wa sifat. Setiap nama ketika disebutkan nama Allah pasti ada sifatnya, tapi kalau Allah disifati demikian belum tentu itu namanya. Ya, kalau misalnya nama Allah Ar-Razzaq, berarti dia disifati dengan pemberi rezeki, namanya yang maha memberi rezeki. Al-Alim, yang maha mengetahui, berarti disifati dengan ilmu. Pasti, semua nama pasti ada sifatnya. Tapi ketika kita sebutkan ini sifat Allah, tidak mesti pasti ada namanya. Itu namanya, tidak. Misalnya Allah disifati dengan Al-Farah, gembira. Tidak boleh antum langsung mengatakan, oh Allah Subhanahu wa taala Al-Farih, yang maha gembira. Tidak boleh. Harus ada dalilnya. Paham? Ya, Allah Subhanahu wa taala disifati demikian, tidak lantas langsung kita mengatakan, oh itu berarti namanya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Al-Makr, yang membalas makar. Jangan antum katakan dia Allah Al-Makir, yang maha membuat makar. Karena tidak semua memang sifat itulah nama Allah. Ya, maka setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat itu mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya di sini kata beliau bahwasanya di dalam Al-Fatihah ada bantahan untuk Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang semisalnya, ya, yang menolak nama ataupun sifat-sifat Allah, atau dia menolak sebagiannya dan menetapkan sebagiannya. Ya. Kemudian kata beliau fi itsbatul ba'ts maliki yaumiddin, dan dalam surah Al-Fatihah juga ada ditetapkan al-ba'ts, ya, yaitu kebangkitan. Maliki yaumiddin. Wa yaumiddin kata beliau wa yaumul hisab, lianna dina huna manahu al-hisab. Ya. Yang menguasai hari pembalasan. Ad-din di sini kata beliau maknanya hisab. Ya. Karena dari mana kita tahu? Dari para ahli tafsir. Dari para ahli tafsir. Ya, kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, periksa ayat yang terkait Maliki Yaumiddin. Itu caranya belajar. Orang-orang sekarang berdalilkan misalnya, ya, misalnya falidzalika yafrahu. Apa ayatnya? Kalau dia senantiasa berdalilkan dengan harus bergembira dengan kelahiran Nabi. Bergembira dengan kelahiran Nabi, akhirnya apa? Harus gembira dengan perayaannya, kata mereka. Itu tafsirannya siapa yang memahami demikian? Kita bergembira dengan kelahiran Nabi, kemudian ditafsirkan harus lakukan perayaan. Ditafsir yang mana? Itulah yang membedakan seorang Ahlus Sunnah. Ketika dia memahami ayat, dia kembali ke penafsiran para ulama terdahulu. Bukan penafsiran dia. Dia cocok-cocokkan, oh ini ayat, kita harus bergembira. Berarti bergembira salah satu bentuk gembiranya ini, merayakannya. Siapa yang pahami demikian dari ayat itu, kemudian dibawa ke perayaan demikian? Itu bedanya seorang belajar. Maka demikian ini. Kenapa kita bisa katakan Yaumiddin itu Yaumil Hisab? Penafsiran mereka, orang-orang terdahulu. Ya, demikian. Kata beliau, wa Yaumiddin huwa yaumul qiyamah. Yaumiddin itu yang diinginkan hari kiamat. Summiya yaumuddin li'anna Allah yuhasibu ibadahu wa yujazihim ala a'malihim. Ya, disebut kata beliau Yaumiddin hari kiamat karena Allah Subhanahu wa taala menghisap hamba-hambanya dan membalas atas amalan-amalan mereka. Ya. Wa fi rad ala yahudi wa hum wal maghdubu alaihim. Wa man saru ala nahjihim min kulli alim la ya'malu bi ilmi. Kata beliau, di dalamnya juga ada bantahan orang-orang Yahudi yang mana mereka dimurkai, ya, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, ala nahjim,
itu ala tariqihim, dari seluruh orang yang berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Ya, ini kebanyakannya orang Yahudi, karena hukmul al-ghalib. Ada juga orang Yahudi asalnya bodoh, ya dia bodoh, tapi yang disebutkan dalam ayat, ya bukan jalannya orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang dimurkai, karena itu kebanyakannya mereka banyak berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Ya, beda dengan Nasara. Kebanyakan orang Nasara mereka ahlu ibadah tapi tidak dibangun di atas ilmu. Ya, demikian. Maka kata beliau, "Fa biar raddu 'ala an-nasara alladziina ya'buduna Allah 'ala ghairi huda." Ini bantahan kepada orang Nasara yang mereka menyembah kepada Allah tidak dibangun di atas petunjuk. Fa biar raddu 'ala kulli mubtadi'in ya'budullah bi ghairi dalilin minan nasara wa ghairihim. Kata beliau, ini ada bantahan kepada setiap ahlul bidah yang mereka menyembah Allah tanpa dalil, ya, dari kalangan Nasara dan selain mereka. Di anna dal walladzi ya'budullah 'ala ghairi huda. Kata beliau, yang namanya sesat yaitu orang yang menyembah Allah tidak dibangun di atas petunjuk. Pan nasara wal mubtadi'ah wal khurafiyun kullum yadkhuluna tahta dallin. Kata beliau, orang Nasara dan pelaku bid'ah, orang-orang khurafiyun yaitu orang-orang yang khurafat, sedikit-sedikit, ya, cerita-cerita bohong, cerita dusta, maka kata beliau ini seluruhnya masuk di bawah, ya, yang namanya sesat ad-dallin. Ya, orang-orang sufi, dai-dai mereka, ya, karangan-karangan saja. Mereka mengatakan Nabi hadir di sisi mereka. Ya, orang-orang sufi dan semisalnya. Ya, orang-orang yang banyak perbuatan mereka menyelisihi sunnah Nabi. Ya, kata beliau, li'annahum ya'buduna Allah bil bid'ah wal muhdatsat wal khurafat allati ma anzalallahu biha min sultan. Karena sungguhnya, kata beliau, mereka menyembah Allah dengan kebidahan, dengan perkara yang diada-adakan, dan perkara-perkara khurafat yang dusta, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penjelas terhadap perkara tersebut. Ya, kama anna fiha rad ala ulama'id dalal alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadi wa ya'maluna bi ahwa'ihim wa yuharrifuna an-nusus wa yu'awwiluna ala ghairi muradillah litatawafuq ala ahwa'ihim wa fi muqaddimati haula'il yahud wa kulli man sar ala nahjihim. Kata beliau, maka sebagaimana di sini ada bantahan kepada orang yang sesat, para ulama yang sesat, ya, yaitu orang-orang yang mengubah ayat-ayat Allah pada tempat yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan mereka beramal sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka merubah-rubah nas, mentakwilkan, ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Maka kata beliau, ya, orang yang paling berhak dari kalangan mereka yaitu adalah Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ya, sebaliknya, kata beliau, kama anna fi muqaddimatil mubtadi' an-nasara wa li hadza yaqulu ba'da salaf man dalla min ulama'ina fa fi sibhul minal yahud wa man dalla min ubadina fa fi sibhu minan nasara. Kata beliau, ya, maka sebagaimana pembukaan orang-orang mubtadi'ah, orang-orang yang melakukan kebidahan, kata beliau, dari kalangan Nasara, maka demikianlah sebagian as-salaf mengatakan siapa yang sesat dari kalangan ulama kita maka dia menyerupai orang Yahudi. Ada sekarang orang alim, dikenal tinggi sekolahnya, bergelar titel, banyak gelarnya, titelnya, orang sekolah lah, orang berpendidikan, dia berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Ya, maka disitulah, kata beliau, menyerupai orang-orang Yahudi. Sebaliknya, dia senantiasa beramal, rajin ibadah, tapi dia apa? Tidak mendasari ibadahnya, amalnya dengan ilmu yang benar. Maka ini menyerupai orang Nasara. Ini kata beliau, siapa yang rusak dari kalangan ulama kita karena dia berilmu tapi dia tidak beramal, maka kata beliau menyerupai orang Yahudi. Dan siapa yang sesat dari kalangan ahlu ibadah kita, kenapa dia sesat? Karena dia ahlu ibadah, karena dia tidak membangun ibadahnya di atas ilmu. Maka kata beliau ini menyerupai orang-orang Nasara. Ini banyak dari kalangan para ulama as-salaf menyebutkan demikian. Yang ini masuk di antaranya disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya, perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Amfasada min ulama'ina fa fi sibu al-yahud. Amfasada min ubadina fa fi sibu an-nasara. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kita maka menyerupai Yahudi.
Dan siapa yang rusak dari kalangan ahlu ibadah kita, maka itu menyerupai orang Nasara. Ya, itu masyhur datang dari Sufyan Ats-Tsauri, ya rahimahullahu taala. Maka ini diantara beberapa kandungan dari surah Al-Fatihah. Ya, maka sangat luas ya apa yang beliau jelaskan terkait dengan surah Al-Fatihah ini. Ya, dan beliau insyaallah lanjutkan nanti masih terkait dengan ayat yang 3 ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, terkait dengan surah ayat apa yang paling pertama dari surah Al-Fatihah, sebagaimana dulu kita sebutkan itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang benar, surah ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillah. Ya, meskipun dalam penulisan kebanyakannya apa? Bismillah itu masuk. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Ya, wailah dulu kita sebutkan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Shalih Fauzan juga condong bahwasanya ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan nih Mas sampai di sini? Ada yang kurang dipahami? Insyaallah paham semua ya? Insyaallah dipahami ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam belajar, dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan surah Al-Fatihah ini. Ya, pahami dengan baik. Banyak sekali penjelasan terkait dengan surah ini. Siapa yang memahaminya tentunya dia mendapat kebaikan yang sangat banyak. Ya. Ini sangat penting kita senantiasa baca sehari semalam. Ya, minimalnya kita tahulah sedikit kandungannya ketika kita baca. Tidak asal kita baca. Ya, di antara orang bisa khusyuk sholatnya karena dia paham maknanya, apalagi dia dalami kandungannya. Itu di antara sebab orang bisa khusyuk dalam sholat, dia memahami apa yang dia baca. Dan kita tidak bisa memahami apa yang kita baca kecuali dengan minimalnya pahami kandungannya, pahami maknanya, ataupun bahasa kita minimal terjemahan dari ayat tersebut. Ya, terjemahan dari ayat tersebut. Maka yang benar, pertanyaan terakhir, Bismillahirrahmanirrahim itu apa dia dalam setiap surah? Apakah bagian ayat atau bukan bagian dari Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan juga bukan bagian dari Al-Quran. Apa dahulu kita bilang? Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar? Ayo, ayat mustaqillah, ayat yang tersendiri. Itu memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Semua surah pasti ada pemisahnya Bismillahirrahmanirrahim, kecuali apa? Surah At-Taubah atau Baro'ah. Ya, dan dia ayat mustaqillah. Kecuali juga dia bagian dari ayat pada surah apa? An-Naml. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ayatnya? Apa ayatnya? Ayatnya saya minta. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat para ulama, Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah An-Naml, karena di dalam surah An-Naml memang ayat sekian, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.